kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada di sini, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 6. Boleh kita lihat bersama-sama di Alkitab masing-masing. Yesaya pasal 9 ayat 6. Ya. Saya bacakan untuk kita. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini ayat yang sudah terkenal, selalu dibacakan di dalam momen-momen Natal, termasuk tadi juga dikutip bagian ayat pertama dan seterusnya. Ya, ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus yang ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi 7 abad sebelum Yesus lahir, sudah ada seorang nabi namanya Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menubuatkan, menyampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan juga tentunya untuk kita semua hari ini, bahwa seorang anak ya akan lahir, ya, dan anak itu jenis kelaminnya adalah pria, karena di situ dikatakan putra diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita akan bahas ada 4 julukan atau sebutan ya untuk bayi Natal atau putra Natal ini, ya, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di dalam versi bahasa Inggris, khususnya Alkitab versi NIV atau New International Version, ya, kata penasihat ajaib ini memakai istilah Wonderful Counselor, ya. Yang kalau diterjemahkan itu artinya seorang konselor yang ajaib. Jadi putra Natal ya atau bayi Natal yang terlahir 2000 lebih tahun yang lalu, yang dinubuatkan 7 abad sebelum kelahirannya oleh Nabi Yesaya, dia disebut wonderful counselor, ya, seorang penasihat ajaib atau seorang konselor yang ajaib, ya. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah konselor, atau bahkan mungkin di gereja atau di BKMK, saudara pernah bertugas sebagai konselor. Ya, pelayanan utama dari seorang konselor itu adalah mendengarkan. Jadi seorang konselor itu, ya, yang di dalam melakukan pelayanannya, dia mendengarkan dengan hati, ya, yang aktif. Yang lebih aktif dalam pelayanan konselor itu adalah telinga. Mendengarkan dengan saksama keluh kesah dari si klien atau konseli istilahnya. Kemudian memberikan solusi, jawaban, atau sebuah doa. Itulah tugas utama dari seorang konselor. Mendengar dengan hati. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah konselor yang ajaib. Ya, berarti dia juga adalah satu pribadi ya yang setia dan penuh dengan segenap hati mendengarkan doa dari setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Katakan amin. Tidak ada satu doa pun yang terlewatkan dari perhatian Yesus. Mungkin waktu jawabannya bisa berbeda-beda. Satu orang mungkin lebih cepat, satu orang lebih lama, menurut waktu Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, sebagai seorang konselor yang ajaib, dia pasti mendengarkan doa-doa saudara. Ya, karena itu menghadapi 2024, jangan takut. Ya, dia juga mendengarkan bahkan keluh kesahmu. Ya, curahan isi hatimu atau curhatmu. Dia mendengarkan. Maka
sebaiknya anak-anak Tuhan curhatnya jangan di story WA atau story IG, betul? Ya, lagi kesal, update status. Lagi bete, update status. Lagi kesepian, ya, update status, lonely. Ya. Tidak ada yang menjawab kalau di story. Mungkin orang jadi penasaran atau justru berpikir negatif ketika engkau berkeluh kesah di media sosial. Tapi kalau engkau curhat kepada Tuhan, satu, pasti dia mendengarkan dengan penuh perhatian karena dia adalah konselor yang ajaib. Yang kedua, dia adalah pribadi yang pasti memberikan solusi yang terbaik untuk setiap curahan isi hatimu, ya. Amin. Amin. Nah, karena itu doa itu juga sebenarnya curhat. Kalau saudara pernah curhat kepada bestie, teman, harusnya saudara bisa berdoa, ya, kepada Tuhan. Karena doa itu seperti ngobrol dengan Bapa, ya, ngobrol dengan Tuhan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara pernah curhat, saya yakin saudara harusnya juga bisa berdoa dengan akrab, intim dengan sang konselor yang ajaib namanya Yesus. Ya. Kemudian dialah tempat curhat yang tepat dan terbaik, Bu. Mungkin kamu curhat di media sosial, justru orang berpikiran negatif, curhat kepada teman juga dicuekin, atau mereka kurang paham apa yang sedang kau pergumulkan dan rasakan. Percayalah, ketika engkau curhat kepada Tuhan, ya, dia memahami, dia mengerti, dan dialah pribadi yang paling tepat untuk memberikan jawaban yang sempurna bagi kita. Ya, amin. Makanya ada lagu, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi, dan seterusnya. Dia konselor yang ajaib yang paling mengerti pergumulan mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, dan seterusnya. Dia yang paling mengerti saudara. Amin. Amin. Karena itu berdoa dan curhatlah kepada dia. Dia adalah sahabatmu yang terbaik. Dia adalah bestie. Kalau kamu jadikan dia bestie, tepat. Itu adalah orang yang tepat, pribadi yang tepat. Dialah yang sanggup menghapus air matamu. Ada mahasiswa yang sepanjang umur hidupnya penuh dengan air mata. Begitu sulit jalan-jalan hidupnya, penuh dengan lika-liku, ya, mendaki gunung, turun lembah, penuh dengan air mata. Tetapi dengarkan baik-baik malam hari ini, Yesus adalah konselor yang ajaib. Dia mengerti setiap tetesan air mata saudara, dan dia bisa menghapus air matamu, memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang sejati bagi setiap mahasiswa-mahasiswi di tempat ini. Haleluya, katakan amin. Ya, saudaraku. Yang kedua, jadi itu adalah yang pertama tentang Putra Natal, ya, yang lahir 2000 lebih tahun lalu. Dia disebut konselor yang ajaib, penasihat yang ajaib. Yang kedua, dia juga disebut Allah yang perkasa. Di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV dikatakan Mighty God, Allah yang maha kuasa. Ya, dia memang terlahir di kandang yang hina, dibungkus lampin, dibaringkan di dalam palungan tempat minum domba. Tetapi dia itu adalah Allah yang maha kuasa, ya, yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Dia adalah kalimat Allah yang diberi sosok manusia. Dia maha kuasa yang ditaruh dalam suatu tubuh yang terbatas karena misi penyelamatan dan penebusan. Ya, sesungguhnya dia adalah Allah yang maha kuasa, Mighty God. Dia berjalan di depanmu, memimpinmu dan memberikan pertolongan, membuka jalan bagi setiap saudara.
Suatu saat ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, ya, baru keluar dari Mesir luput dari tangan kekejaman Firaun, yang mana sudah 10 tulah ke-10, baru Firaun ini lunak hatinya dan mau mengizinkan Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, tapi baru saja keluar dari Mesir, tiba-tiba si Firaun berubah pikiran. Kenapa gua kasih mereka pergi ya? Kayak baru siuman gitu, kayak mimpi. Kenapa tadi aku kasih mereka pergi? Lalu dia perintahkan pasukan kejar orang Israel yang sudah keluar. Ya, nah, pada waktu itu dikatakan bahwa Musa dan orang Israel menghadapi laut. Kosong di depan, di belakang dikejar tentara Firaun. Terjepit. Di depan ada laut, di belakang pasukan Mesir. Ini secara manusia mati. Baru lolos beberapa jam mungkin dari Mesir, sudah menghadapi ancaman maut. Di depan laut kosong, di belakang tentara Mesir. Apa yang dibuat oleh Musa? Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya, tolong kami please, di depan laut, di belakang pasukan yang mematikan. Lalu apa kata firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu? Ya, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu hanya akan menontonnya. Tuhan yang akan melakukan keajaiban di depanmu dan kamu hanya akan melihatnya saja. Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Kemudian Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Dan seperti cerita sekolah minggu yang sudah kita ketahui, laut terbelah. Dan orang Israel berjalan di tengah tanah kering. Sampai di ujung. Kemudian disusul oleh tentara Mesir melewati jalan yang sama, laut yang kering ini. Begitu sampai di ujung, Tuhan perintahkan Musa, ulurkan lagi tongkatmu. Lalu laut itu kembali tertutup menelan pasukan Mesir. Mighty God. Allah yang berperang bagi setiap kita. Katakan amin. Kalau saudara-saudara sedang dalam keadaan terjepit, di belakang masalah, depan masalah, maju kena, mundur kena. Malam hari datang pada Yesus. Ya, dia akan berperang bagi saudara. Dan saudara akan melihatnya. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ya, dia berperang bagi kita, dialah pembela kita. Itulah makna dari Mighty God, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Ya, jadi jangan lihat Yesus setiap Natal itu sebagai bayi yang lemah. Dia juga adalah Allah yang maha kuasa. Dia pembela kita. Dia pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Dia adalah kekuatan kita. Dialah yang menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan terjepit seperti Musa dan umat Israel pada waktu itu. Maju kena, mundur kena. Tuhan membuat terobosan di tengah laut. Suatu keajaiban yang belum pernah terjadi. Luar biasa. Ya, saudaraku. Allah yang sama yang kita sembah di dalam momen Natal ini. Dia tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia membuat mujizat menolong Musa dan orang Israel yang terjepit, hari ini juga dia bisa membuat pertolongan, membuka jalan bagi setiap kita yang sedang dalam keadaan terjepit malam hari ini. Macam-macam keadaan terjepit mahasiswa. Mungkin biaya kos yang belum dibayar, sudah ditagih-tagih kos, minta ke orang tua bilang belum ada, nak. Terjepit. Ya, macam-macam keadaan terjepit mahasiswa. Hanya Tuhan yang tahu, karena dia adalah konselor yang ajaib. Dan dia sanggup membuka jalan bagi setiap saudara di tempat ini. Haleluya, katakan amin. Yang ketiga, dia juga disebut Bapa yang kekal. Ya, di dalam versi bahasa Inggris NIV dikatakan Everlasting Father, Bapa yang kekal.
Bapa yang sempurna. Ya, Bapa yang senantiasa ada bagi anak-anaknya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah Bapa yang kita sembah. Ya, hanya di dalam kekristenan memanggil Tuhannya Bapa. Tidak ada di dalam keyakinan lain memanggil Tuhannya seintim dan sedekat itu memanggil Tuhannya Bapa. Hanya di dalam kekristenan kita panggil Yesus Bapa. Kita panggil Allah Abraham, Ishak dan Yakub Bapa. Ya, Bapa yang kekal. Saudaraku. Nah, ini penting buat mahasiswa. Karena anak-anak muda, generasi muda yang kehilangan figur ayah itu biasanya bermasalah secara psikologis dan emosional. Ya. Karena bapak kita yang di rumah belum sempurna. Ya, cara dia mengasihi, mungkin dia tujuannya mengasihi kita, tapi kadang-kadang caranya ternyata melukai kita. Misalnya dia ingin menasihati kita karena suatu kesalahan, tapi dalam keadaan emosi marah, keluar kata-kata kasar, kebun binatang, sehingga anaknya pun bisa disebut dengan nama-nama binatang. Ya, dan itu melukai hati saudara, melukai jiwa daripada anak-anak muda. Ada dendam yang terselubung karena kata-kata yang kasar yang diterima dari bapak kita yang belum sempurna. Tujuannya baik, caranya kadang-kadang menyakitkan. Atau mungkin ada anak muda di sini yang waktu kecilnya begitu pahit. Papa pergi meninggalkan mama, dan akhirnya kamu dibesarkan oleh single parent ibumu. Atau mungkin engkau dititipkan ke rumah paman dan bibi atau ke rumah nenek. Sehingga engkau dibesarkan oleh paman, bibi atau nenek. Sehingga engkau nggak punya figur yang namanya ayah. Sehingga waktu sebut Allah sebagai Bapa, kamu nggak punya bayangan seperti apa Bapa itu. Karena belum pernah merasakan sentuhan tangan daripada Bapa. Waktu kecil nggak pernah digendong oleh yang namanya Bapa. Karena alasan tertentu. Atau ada orang tua atau bapak yang ada tetapi tidak hadir. Ada dan hadir itu dua hal yang berbeda. Ya, ada yang ada mungkin lagi di kebun atau di dapur, tetapi tidak hadir dalam momen-momen krusial dalam hidupmu. Momen-momen di mana engkau butuh kehadirannya. Dia tidak hadir. Jadi ada dan hadir itu dua hal yang berbeda. Ada belum tentu hadir. Misalnya mahasiswa pada waktu kelas kuliah di absen nggak hadir. Tapi ada nggak dia? Ada, tapi di rumah. Lagi tidur misalnya, atau lagi nongkrong. Ada, tapi tidak hadir di mana harusnya dia berada di kelas. Jadi ada belum tentu hadir. Begitu juga dengan ayah jasmani kita. Mungkin dia ada di tempat kerja, di kebun, di dapur. Dia tidak hadir saat kamu sakit. Dia tidak hadir saat kamu menghadapi masa-masa sulit. Atau ulang tahunmu satu kali pun dia nggak pernah hadir. Atau yang terburuk, memang dia meninggalkan kamu. Maka malam hari ini dengarkan baik-baik. Yesus disebut Bapa yang kekal. Dia bukan cuma ada nun jauh di sana di balik langit. Dia bukan cuma pernah ada di kandang Bethlehem. Dia hadir di setiap keadaan-keadaan krusial hidupmu. Di mana mungkin ayah jasmanimu nggak bisa hadir. Percayalah, Bapa surgawi pasti hadir bersamamu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Ya, he is a father for the fatherless. Jadi ada istilah fatherless. Anak-anak yang hidup tanpa kehadiran ayah. Fatherless. Apa akibatnya? Biasanya anak-anak muda yang termasuk golongan fatherless ini, kalau dia cewek, dia akan cari figur ayah itu lewat pacaran. Makanya bisa gonta-ganti pacar. Dia mencari figur ayah dari pacaran. Sehingga begitu dia ketemu ada seorang laki-laki yang baik, care, peduli sama dia, seolah-olah bisa menggantikan kehadiran ayah, dia akan percaya 100% pada pria itu. Bahkan tanpa sadar dia akan berikan semuanya. Apa saja yang diminta oleh si abang ini. Yang kelihatan baik. Di situ biasanya terjadi kehancuran-kehancuran. Ya, karena dia merasa bahwa sudah temukan figur ayah yang hilang waktu kecil. Wah, luar biasa. Si dia ini, si abang ini baik sekali kepadaku. Atau kemudian, tiba-tiba misalnya dia diputusin, ditinggalin. Wah, itu dunia kiamat bagi dia. Itu bisa drop down, bisa melakukan self-harm, melukai diri sendiri. Yang terburuk bisa bundir. Karena apa? Si abang yang kelihatan waktu itu kayak macam figur ayah, pergi membawa semua cintamu. Wah, ini nih bahaya nih. Dia pergi membawa seluruh cintamu. Sehingga engkau merasa bahwa hidupku kayaknya nggak ada artinya lagi. Aku mau pulang lebih cepat, mempercepat izin tinggal di bumi ini. Ya. Dan ketahuilah, setiap orang yang pulang lebih cepat sebelum dipanggil Tuhan, dia memanggil dirinya sendiri, itu langsung lurus, meninggoy. Ya, langsung apa? Meninggoy. Kasih sebelah mau bilang meninggoy. Langsung lurus menuju neraka. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang mengakhiri hidupnya yang bundir. Karena belum dipanggil dia udah datang. Siapa yang suruh kamu pulang cepat-cepat? Bukan di sini tempatnya. Karena itu lewat momen Natal ini ingat, dia adalah Bapa bagi generasi yang hidup tanpa kehadiran Bapa jasmani. Dialah yang tidak pernah mengecewakanmu dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dialah Bapa yang sempurna. Makanya dia disebut Everlasting Father. Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Dia di atas Bapa jasmanimu. Kalau Bapa jasmani mengecewakan, meninggalkan, melukai, Bapa di surga tidak pernah sekalipun melakukannya bagimu. Justru dia berkorban, mengutus anaknya Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, mati bagi kita. Dialah Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna bagi saudara-saudara sekalian di sini, yang pria dan yang wanita, yang punya konflik dengan ayahnya, yang hidup dalam kondisi fatherless, kehilangan figur ayah. Jangan khawatir, karena masih ada Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Katakan amin. Jangan sedih. Saudara-saudara, sekalian mahasiswa anak muda, yang tidak pernah merasakan kehadiran ayah walaupun dia pernah ada. Jangan sedih, karena ada Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Bahkan, saudaraku, generasi yang fatherless ini, kalau tidak terselamatkan atau tertangani dengan baik, mereka ini juga yang terburuknya itu bisa jadi LGBT. Ya, seorang pria yang nggak punya figur ayah itu kan kayak pahlawan, gagah,
Ya, superhero bagi seorang anak laki-laki yang pertama, superhero-nya itu adalah ayahnya. Pahlawan bagi seorang anak laki-laki itu papanya. Nah, ketika dia nggak ada karena satu dan dua alasan, maka si anak laki-laki ini mencari figur yang hilang juga. Figur pria yang gagah, yang kokoh, yang bisa mengcover, mengayomi, mengisi kekosongan dari fatherless ini. Di situ biasanya tidak semua, dan saya yakin di sini juga dalam nama Yesus tidak ada. Di situ biasanya terjadi penyimpangan seksual. Ada rasa tertarik terhadap yang sejenis. Yang laki-laki. Karena dia lihat ini cowok kayaknya gagah. Bisa menggantikan fungsi ayah jasmaniku mengayomi aku. Di situ titik lemah. Ya. Bisa jatuh di dalam penyimpangan seksual. Ya, makanya everlasting father ini penting bagi anak-anak laki-laki. Bapak yang kekal ini penting buat yang pria di tempat ini. Kalau ayah jasmanimu absen dalam hidupmu karena satu alasan, masih ada Bapa surgawi. Jangan sampai jatuh di dalam lumpur dosa LGBT. Katakan amin. Begitu juga yang wanita. Ketika si abang tadi yang udah kayak pengganti bapak, ternyata mengecewakan. Dan engkau begitu pahit hati sama si abang itu, merasa dia pergi membawa semua masa depanmu. Akhirnya kamu nggak interest lagi sama laki-laki, gara-gara peristiwa itu. Ujung-ujung bisa interestnya sama yang sesama jenis. Akarnya di mana? Fatherless. Maka Bapak yang kekal ini juga penting bagi anak-anak perempuan. Everlasting Father ini juga penting bagi mahasiswi-mahasiswi. Dia adalah Bapak yang sempurna bagi saudara dan saya. Haleluya. Katakan amin. Ya, saudaraku. Kemudian yang keempat, sesuai dengan tema, ya datanglah ya Raja Damai. Prince of Peace dalam versi bahasa Inggris NIV. Raja Damai, Prince of Peace. Ya, apa artinya Raja Damai? Dia adalah sumber segala damai. Dia adalah pembawa damai yang sejati. Dia memberikan damai sejahtera yang sempurna. Ya, kemudian dia juga datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Ya. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Ya. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dikatakan bahwa tanpa disadari kita ini memusuhi Allah. Kapan kita menjadi musuhnya Allah atau memusuhinya? Dalam hati dan dalam pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dosa membuat kita, memposisikan kita tuh kayak musuhnya Allah. Menentang Allah. Ya, seperti ada suatu hubungan yang meruncing, yang menyebabkan perpisahan
antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Kita memusuhi dia di dalam hati dan pikiran kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Makanya firman Tuhan katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Allah yang ada di dalam pikiran dan rencana-rencananya, satu sisi karena dia adalah Allah yang maha kuasa, maha suci, dia sangat benci dengan dosa. Satu dosa pun harus dihukum, karena dia Allah yang sempurna, maha kuasa, maha adil. Maka dosa sekecil apapun harus dikasih ganjaran, harus dihukum. Makanya di Taman Eden satu kali Hawa mengambil buah, memakan dan kasih kepada Adam, langsung dikutuk tiga-tiganya, Adam, Hawa, dan juga ular dikutuk. Berapa dosa? Hanya satu dosa. Karena apa? Dia Allah yang sempurna, yang sangat jijik, benci terhadap dosa. Maka begitu manusia berdosa, yang ada adalah hukuman. Ya, yang ada adalah kutuk. Bahkan Adam dan Hawa kemudian diusir di hari keluar dari Taman Eden. Jauh dari hadirat Allah. Dan dikatakan bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Terpisah dari Allah. Manusia yang hidup tanpa hadiratnya, itu sebenarnya sudah mati. Walaupun masih bergerak. Itu adalah pergerakan kematian. Ibarat ikan keluar dari sumbernya, yaitu laut. Awalnya masih gelepar-gelepar, tapi itu adalah gerakan-gerakan menuju kematian. Ya, seperti handphone yang dicabut dari chargernya dari sumber listrik, masih bisa dipakai. Tetapi kalau tidak dicolok lagi, makin berkurang, sampai mati total. Begitulah manusia kalau terlepas dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita digambarkan seperti ranting pohon anggur. Kalau tidak melekat pada pohon itu, maka akan kering dan akan dibakar. Ya, jadi Allah dalam kesucian kemahakuasaannya sangat jijik dan benci terhadap dosa. Tapi satu sisi, dia juga sayang sama manusia. Jadi ini kayak benci tapi rindu. Karena dosa, Allah benci manusia, memusuhi manusia, kita kayak musuhan. Tapi di satu sisi, karena manusia itu serupa sedang dengan Allah, dan satu sisi sifat Allah adalah maha kasih, maka dia juga harus menunjukkan kasihnya. Ketika dia melihat manusia berdosa, dia melakukan tindakan dosa. Ketika dia mengasihi manusia, dia tunjukkan kasihnya lewat mengirim Yesus datang mati buat kita. Jadi Yesus itu adalah kesempurnaan kasih Allah. Ya, maut adalah kesempurnaan kesucian kemahakuasaannya. Tapi Natal adalah puncak kasih Allah bagi manusia. Makanya dalam Yohanes mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah puncak kasih yang tiada duanya, mengalahkan Valentine. Bulan depan ada namanya Valentine bersamaan dengan pemilu. Tanggal 14. Ya, jadi habis milih presiden dan caleg, ya, lalu harus memilih lagi kasih coklat kepada siapa. Ya kan? Karena jatuh pada hari Valentine. Valentine itu adalah nama orang. Tokoh rohaniawan di kota Roma. Ya. Pada waktu itu musim perang. Ya, musim perang. Jadi raja melihat kok banyak cowok-cowok ini nggak mau ikut perang. Karena mereka sibuk pacaran dan mempersiapkan pernikahan. Maka raja keluarkan aturan. Ya, tidak boleh pacaran. Ya, tidak boleh menikah pada masa itu. Semua perang. Nah, si Valentino ini
diam-diam memberkati pasangan menikah pada waktu itu. Maka dia dipenjarakan karena memberkati orang menikah. Ya. Nah, kemudian di penjara dia menulis pesan-pesan cinta, pesan-pesan kasih kepada umat-umat pada waktu itu. Ya, kalau tidak salah 14 Februari itu adalah hari dia dieksekusi mati. Saudaraku. Ya. Tetapi ya, dia hanya pahlawan bagi muda-mudi pada zaman itu. Yang kita kenang hari ini lewat Valentine, berbagi coklat, berkirim ucapan kasih sayang, kadang-kadang ada yang kebablasan. Kasih sayang itu diterjemahkan dengan asmara dan juga jatuh dalam dosa-dosa seksual. Sudah tidak bisa membedakan antara hawa nafsu dengan cinta. Kadang-kadang orang mengatasnamakan cinta untuk melampiaskan hawa nafsunya. Segala hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah itu hawa nafsu, walaupun berkedok cinta. Ya, saya ulangi. Segala perilaku seks sebelum marriage, sex before marriage, itu adalah hawa nafsu, berkedok cinta. Itu adalah modus untuk melampiaskan hawa nafsu, mengatasnamakan cinta. Karena cinta yang sejati tidak seperti itu. Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan bahwa kasih itu sabar. Cinta itu sabar. Amin. Amin. Sabar sampai kapan? Sabar sampai hari pernikahan yang kudus. Ketika pendeta meletakkan tangannya atas kepala mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah mereka mengucapkan janji nikah, lalu diberkati, di situ baru sah, legitimated di hadapan Allah dan negara. Jadi sahnya sebuah pernikahan bukan karena sudah ada anak. Ingat baik-baik. Anak yang lahir sebelum nikah disebut anak di luar nikah. Karena belum legitimated di hadapan Allah dan hadapan negara. Negara hanya mengakui pernikahan yang sudah ada sertifikat dari gereja. Berarti legalnya sebuah pernikahan bukan karena sudah melakukan hubungan seks atau memiliki keturunan. Tetapi legalnya sebuah pernikahan di hadapan Tuhan dan negara adalah karena sudah diberkati di gereja. Katakan amin. Ini sangat penting buat saudara semuanya. Bekal. Karena cinta itu sabar. Love is patient. Ya. Jadi sex before marriage, hawa nafsu, berkedok cinta. Ya, saya mengasihi saudara. Itu sebabnya saya kasih tahu. Karena saudara jauh dari orang tua, pendeta pun belum tentu mengontrol kalian semua begitu banyak di gereja masing-masing. Maka malam hari ini saya kasih tahu. Ya, bahwa legalnya sebuah pernikahan, sekali lagi, bukan karena telah melakukan hubungan seks. Bukan karena sudah terlanjur punya anak. Tetapi karena sudah ada janji nikah yang diucapkan. Dan sudah ada pendeta yang mendoakan memberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah itu, seks menjadi berkat, menjadi legal, menjadi sah. Anak yang lahir setelah nikah, anak yang kudus, anak yang diberkati, anak sah di mata Tuhan, sah di mata negara. Amin. Karena mahasiswa itu adalah termasuk kategori dewasa awal. Mahasiswa itu sudah berpikir serius kalau dia pacaran. Karena 3 tahun lagi setelah lulus, dia akan kerja. Setelah kerja, dia akan berpikir, aku nikah dengan siapa? Betul? Amin.
Maka topik ini penting supaya jangan salah melangkah. Tapi saya percaya semua yang hadir di sini, ya, generasi muda yang takut akan Tuhan, yang menjaga kesucian hidup sampai hari pernikahan kudus. Haleluya, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara pernah gagal dalam area ini, masih ada pengampunan bagi saudara. Tapi ketika saudara dengar pesan malam hari ini, bertobatlah. Jangan keraskan hati. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan jatuh dalam dosa yang sama. Orang yang bijak tidak jatuh dalam lubang yang sama. Amin. Jaga kesucian hidupmu supaya nanti hidupmu diberkati. Ya. Saudaraku, janji nikah itu singkat. Dihafal lagi. Udah hafal salah lagi. Iya kan? Yang pria sambil pasang cincin nikah ke ceweknya kan. Aku Bernardus mengambil engkau Dorce sebagai istriku, tapi bukan Dorce yang lain ya. Sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Ini biasanya kalau yang lewat konseling pranikah, ini diketik. Saya biasanya ketik janji nikah saya kasih sebelum hari H, tolong dihafal. Kadang-kadang ada yang grogi, lupa blank. Untung nggak lupa nama pasangannya. Ya, saya Bernardus bersedia mengambil engkau. Siapa tadi? Dorce. Sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Kemudian, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, I promise. Aku berjanji akan mengasihi engkau, mencintai engkau, melindungi engkau dalam segala keadaan. Sampai maut memisahkan kita. Ya, makanya dalam kekristenan tidak mengenal perceraian. Hanya maut yang memisahkan. Kalau terpaksa bercerai, harus rela hidup sendiri. Tidak boleh menikah lagi. Ya, kalau menikah lagi namanya berzina. Makanya si Mongol nggak nikah lagi sampai sekarang. Mongol itu bercerai, ditinggalin istrinya. Ini di kesaksian dia, bukan saya menyebar fitnah ya. Di YouTube saudara bisa cari itu banyak. Dia ditinggalin istri, ya, meninggalkan seorang anak dia besarkan sendiri. Mongol. Tapi dia takut Tuhan, makanya kadang-kadang dia diundang khotbah di gereja tertentu. Dia tidak menikah lagi karena dia sadar dia bercerai. Resiko dari bercerai, hidup sendiri. Sampai kapan? Sampai yang sana meninggal. Makanya dia bisa bercanda. Saya udah berdoa supaya mantan istri saya mati, kok nggak mati-mati? Makanya saya masih sendiri sampai sekarang. Ya, begitu tingginya standar pernikahan Kristen. Kita tidak diajarkan bersumpah. Cukup janji. Pegang janji itu. Itu nilainya lebih tinggi dari sumpah. Bila ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Amin. Ya. Jadi, saudara harus menantikan momen itu. Begitu juga dengan yang perempuan. Dorce tadi. Setelah yang prianya Bernardus berjanji, sekarang Dorce berjanji. Aku Dorce bersedia menerima engkau Bernardus sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. I promise. Aku berjanji tunduk taat kepada engkau, menghormati engkau dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Tidak boleh bercerai sampai akhir hidup. Amin. Saya ulangi, jadi pernikahan itu sah bukan karena sudah melakukan hubungan seks, bukan karena sudah punya anak. Ya. Sah di mata Tuhan dan negara karena sudah diberkati di gereja dan sudah mengucapkan janji.
Karena apa? Pernikahan itu bukan antara kau dan dia. Ya, tapi kamu, pasanganmu, dan Tuhan. Seperti Tritunggal. Cinta itu bukan hanya karena kamu pengen lalu kamu boleh menikah dengan siapa saja. Cinta itu melibatkan Allah. Karena lembaga pertama yang Tuhan bentuk di bumi ini bukan gereja, tetapi pernikahan. Dibentuk di Taman Eden. Ya, organisasi pertama, lembaga pertama yang Tuhan bentuk di bumi, namanya pernikahan. Maka pernikahan itu kudus adanya. Saya ngomong begini karena 5 tahun lagi mungkin kamu akan menikah. Bahkan ada sekarang mungkin udah siap-siap menunggu tinggal wisuda. Ya, amin. Nah, karena itu nasihat saya juga. Ada standar juga dalam memilih pasangan hidup. Wajib hukumnya seiman. Ya, dan memiliki karakter Kristus. Jadi kalau tak seiman, sudah gugur, auto gugur harusnya. Jangan dipertahankan. Boleh nggak putus? Boleh. Alkitab membolehkan hubungan yang tidak sesuai standar firman Tuhan untuk putus. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Kita lihat sebentar ya, satu lagi ya. 2 Korintus dikatakan di situ 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, bukan kata pendeta. Berarti kalau kamu sudah terlanjur menjalani hubungan yang tidak sesuai standar firman Tuhan, pisahkanlah dirimu. Keluarlah dari hubungan itu. Hentikan. Karena pernikahan yang sah itu harus sesuai standar firman Tuhan. Kalau startnya salah, endingnya bisa salah. Jadi kalau sudah terlanjur 5 tahun Pak, udah terlanjur cinta, susah lepas, ikatan emosionalnya udah kuat, sudah banyak pengorbanan abang itu kepadaku. Sudah kasih bendo, sudah kasih parfum, sudah traktir bakso. Bagaimana aku bisa berkata putus pada dia? Lagi pula aku cinta mati sama dia. Ya, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Luar biasa. Lebih kuat cintanya daripada cinta Yesus. Ya. Jadi hubungan yang salah boleh diakhiri, diputuskan. Menurut firman Tuhan. Ini 18, dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi malam hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Ya, melalui momen Natal ini dikatakan bahwa karena dosa kita memusuhinya. Tetapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, kita diperdamaikan oleh darahnya. Ya, di satu sisi Allah benci dosa, satu sisi dia sangat mengasihi kita. Maka solusinya adalah dia juga yang berkorban, datang mencari kita. Dan malam hari ini saya berdoa supaya setiap saudara di sini mengenal dia secara pribadi sebagai konselor yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Dia memberikan damai yang sejati bagi kita, dan damai sejahtera yang dia berikan kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera dari dunia ini. Apa yang Tuhan berikan damai sejahtera sejati, ya, tidak dapat dicuri oleh manusia,
tidak dapat diambil oleh siapapun. Karena itu malam hari ini, biarlah kita memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita pernah gagal, malam hari ini minta ampun. Ya, kasihnya cukup bagi mereka yang mau bertobat. Darahnya, setetes darahnya cukup bagi setiap umatnya yang mau bertobat dengan sungguh hati. Haleluya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.